ketika nafsu itu liar, Bapak Ibu, tidak mau dia patuh kepada Allah, tidak mau jinak dia kepada Tuhannya, dia lebih condong mengikuti keinginan yang rendah dan hawa nafsu yang berkelebihan. Famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaan dirinya itu sama seperti seekor anjing, kata Allah. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Apabila seekor anjing itu dibiarkan saja dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya selalu bergoyang-goyang. Dan apabila dia diusir, dialau, dilempar, dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya bergoyang-goyang. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan, demikianlah contoh yang aku berikan kepada manusia yang mana hati dan jiwanya tidak patuh kepada aku, kata Allah. Yang mana jiwanya tidak tunduk kepada maunya aku, kata Allah. Maka kisahkanlah cerita ini, kata Allah, supaya manusia itu mau dia berpikir, mau dia menilik, mengoreksi, menyilau dan menyentar ke dalam dirinya. Dari mana asalnya, kemana pulangnya, untuk apa dia diciptakan dan dijadikan Allah untuk hidup di dalam dunia ini. Supaya mereka berpikir, kata Allah. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Disitulah letaknya Allah mengajari manusia itu dengan perumpamaan dan kias, Bapak Ibu. Dan Allah mengajari namanya hewan ternak dan binatang itu dengan cambuk. Gitu Allah ngajari. Maka disinilah Allah dan para nabi sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah dan Rasul kepada kita. Hendaklah kita mesti mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikir, memahami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat. Di situ kita disuruh berpuasa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang berkati. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tuqlaqu abwabul jahim, kata Rasulullah. Yang kedua, di dalamnya bulan Ramadan itu sebagai bulan yang diberkati, dibukakan Allah namanya pintu-pintu jinan, pintu-pintu surga, wa tuqlaqu abwabul jahim, dan ditutupkan namanya pintu-pintu neraka. Jadi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Rupanya sekali setahun, rupanya Bapak Ibu. Yuk, pintu surga itu buka sekali setahun, pintu neraka sekali setahun. Enggak, Bapak Ibu, ini kias nih. Dibukakan pintu-pintu jinan, pintu-pintu surga. Maksudnya dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu isku minan nar. Makanya di bulan Ramadan itu, kata Rasul, dibukakan namanya pintu-pintu surga. Kata Rasulullah itu, awaluhu rahmatun. 10 malam pertama bulan Ramadan itu disebut namanya malam rahmat. Allah turunkan namanya rahmat, belayan cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya. Siapa yang dipandang Allah, hamba itu penuh dengan cinta dan kasih sayang, Allah gugurkan dosanya, Allah ampunkan dosanya. Walaupun itu 70 tahun lamanya, gugur dosanya. Kalau Allah memandang kita itu dengan belayan cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua, kata Rasul, awsatuha maghfirah. 10 kedua bulan Ramadan itu disebut namanya malam maghfirah. Maghfirah apa? Ampunan, pemutihan, Bapak Ibu. Jadi orang yang mendapatkan ampunan itu apabila dia telah mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Jadi dapatkan rahmat Allah dulu, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah,
maka hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang patuh. Hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang penurut, orang panurui bahasanya orang yang sami'na wa ta'na. Apa yang dikerjakan, yang disuruh Allah, yang diperintah Allah, kerjakanlah itu dengan baik dan ikhlas. Apa yang dilarang Allah, jangan dipabuik. Salat, puasa, zakat, haji, kurban, infak, wirid, sedekah, amaliyah-amaliyah yang wajib dan yang sunnah, itu bentuk jalan, cara-cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah, Bapak Ibu. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Selalulah kamu berbuat baik. Selalulah kamu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Sebagaimana aku telah selalu berbuat baik menjadi rahmat buat dirimu, kata Allah. Allah begitu mengungkapkannya. Selalu kita ini berbuat baik. Jangan sampai ada kebosanan kita berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan, itu salah satu sebab, salah satu wasilah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, Bapak Ibu. Menjadi orang yang patuh. Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, karena kita sudah menjadi orang yang patuh dan penurut, barulah orang yang mendapat rahmat, itulah jalan untuk mendapatkan makfirahnya Allah. Mendapatkan ampun Allah. Mendapatkan pemutihan daripada Tuhan. Makanya Allah itu tidak pernah dendam, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasih sayangnya, rahmatnya mampu mengalahkan akan kemurkaan dirinya. Andai kata seumur hidup kita, Bapak Ibu, kita durhaka kepada Allah, kita berbuat syirik kepada dirinya. Namun pada saat ajal itu sampai kepada diri kita, lalu kita rujuk kepada Allah, Allah masih bukakan juga pintu ampunan itu buat diri kita. Makanya Allah bilang, siapa yang datang kembali kepada aku, pintu rahmat dan ampunan aku terbuka bagi dirimu 24 jam, kata Allah. Disitulah baginda Rasul, Bapak Ibu, menjelang ajal beliau, lalu turunlah Jibril menyampaikan pesan daripada Tuhan. Apa pesannya Jibril kepada Rasulullah, Bapak Ibu, menjelang beliau itu meninggal dunia? Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisanatin faqubila taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada di antara umatmu, hai Muhammad, 1 tahun sebelum dia mati, lalu dia bertobat kepada Allah, faqubila taubatuhu. Sampaikan, hai Muhammad, kepada umatmu bahwa taubat umatmu diterima oleh Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, 1 tahun itu 12 bulan ya Jibril. Saya khawatir umatku nanti dia lalai, dia lengah, lupa dia bertobat. Karena 1 tahun itu masih 12 bulan. Minta lagi ya Jibril kepada Allah, minta diskon ya Jibril. Balik lagi Jibril itu, Bapak Ibu, menemui Tuhan. Lalu setelah berjumpa dengan Allah, Jibril pun kembali menemui Muhammad. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisahrin faqbilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada umatmu, wahai Muhammad, 1 bulan sebelum dia mati lalu dia bertobat, faqbilat taubatuhu. Ketahuilah, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maka taubat umatmu masih dibuka oleh Allah, masih diterima Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, 1 bulan itu masih 30 hari ya Jibril. Aku khawatir nanti dalam 30 hari itu umatku lalai dan lengah dia Jibril. Tolonglah Jibril, sampaikan kepada Allah, minta diskon lagi. Baik ya Muhammad, lapor lagi Bapak Ibu. Lapor lagi Jibril kepada Allah. Kemudian Jibril pun datang menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bi usbu'in faqbilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada umatmu, hai Muhammad, 1 minggu sebelum matinya dia, lalu dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya masih diterima Allah ya Muhammad. Sampaikanlah kepada umatmu.
Wahai Jibril, 1 minggu masih 7 hari ya Jibril. Aku masih khawatir jangan-jangan dalam 7 hari itu dia lupa ya Jibril untuk bertaubat. Minta lagi diskonnya ya Jibril kepada Allah. Lah diskonnya Bapak Ibu. Lapor lagi kepada Allah. Kemudian Jibril pun menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi biyaumin faqubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada di antara umatmu, wahai Muhammad, 1 hari sebelum dia wafat, 1 hari sebelum dia mati, lalu dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya masih diterima Allah ya Muhammad. Wahai Jibril, 1 hari itu masih 24 jam ya Jibril. Aku khawatir dalam 24 jam itu dia lupa ya Jibril. Minta lagi diskon ya Jibril kepada Allah. Baik ya Muhammad. Turun lagi Jibril menghampiri Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisa'atin faqubilat taubatuhu. Ya Muhammad, apabila ada antara umatmu, hai Muhammad, 1 jam sesaat sebelum dia mati ya Muhammad, kemudian dia tobat kepada Allah, maka Allah masih menerima tobatnya ya Muhammad. Sampaikan kepada umat. Begitulah Allah Bapak Ibu. Allah tidak pernah menaruh rasa dendam di dalam dirinya. Walaupun dia menciptakan akan diri kita, dia yang mencukupkan semua makanan kebutuhan kita, lalu kita durhaka kepada dirinya bertahun-tahun. Tapi pada saat sejam, 1 detik sebelum ruh itu lepas daripada tubuh ini, lalu kita bertobat Bapak Ibu, Allah masih terima. Ketika itulah Rasulullah Bapak Ibu tidak lagi mau meminta diskon lagi kepada Allah melalui Jibril. Ya. Maka disitulah Rasulullah mengatakan, siapa di antara umatku, kata Rasulullah, apabila 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 saat sebelum dia mati, lalu dia tidak mau juga bertobat kepada Allah, la afwan la, tiada maaf bagi dirimu, kata Rasulullah. Tiada maaf, tidak ada ampunan lagi. Disitulah Rasul mengatakan, innallaha la yaqbalu taubatan minal abdi ma lam yughargir. Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selagi ruh itu belum Senin Kamis Bapak Ibu. Yughargir itu sebelum ruh itu sampai di tenggorokan. Sebelum. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, ala afwan la, tiada maaf bagi dirimu. Makanya jangan disia-siakan Bapak Ibu bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah itu untuk mempersiapkan amal yang terbaik di hadapan Allah, mempersiapkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah, mempersiapkan diri yang terbaik di hadapan Allah. Jangan disia-siakan. Ini, ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah, maka wa akhiruha itqun minan nar, kata Rasulullah. 10 akhir terakhir, nah 10 akhir dari bulan Ramadan itu disebut namanya itqun minan nar. Jadi orang yang bisa terhindar, orang yang bisa lepas dirinya daripada azab dan keungkungan neraka apabila dia telah mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Di situ dia lepas Bapak Ibu. Nah, inilah rahasianya tuftahu abwabul jinan, dibukakan Allah pintu-pintu surga Bapak Ibu. Maka jikalau kita ingin terbukanya pintu-pintu surga sebenarnya, maka jadikanlah 12 bulan itu, 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan buat diri kita. Ramadan kan setiap bulan itu bagi diri kita. Kalau kita mampu meramadankan setiap bulan itu bagi diri kita sebagai bulan pembakaran dosa, pembakaran nafsu, menjinakkan jiwa, maka setiap bulan itu menjadi bulan pembakaran dosa itu. Bulan Ramadan namanya itu Bapak Ibu. Ya. Setiap malamnya, setiap minggunya menjadi malam rahmat, malam maghfirah, malam itqun minan nar. Tuh makna hakikatnya. Jadi inilah harapannya Rasulullah itu kepada umat. Kalaulah umatku tahu tentang rahasia di balik bulan Ramadan itu, rahmat, maghfirah, itqun minan nar,
sudah pastilah umatku berkeinginan 12 bulan menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Karena Ramadan itu dikatakan bulan mubarak. Mubarak apa? Pengampunan dosa yang diberkati. Di mana letaknya berkat? Di mana letaknya mubarak? Letaknya berkat mubarak bulan Ramadan itu, disitulah kita mampu memandang nurnya Allah pada sekalian alam itu, Bapak Ibu. Maka siapa yang mampu memandang nurnya Allah nyata dan sempurna pada dirinya, maka dengan nur itulah mendapat rahmatlah dia, mendapat ampunanlah dia. Makanya api neraka padam bagi dirinya. Inilah orang yang mampu mengenal rahasia Ramadan itu sebagai bulan mubarak. Kalau kita mampu memandang yang Ramadan itu pembakaran dosa itu adalah ketika Bapak Ibu mampu memandang Nur Muhammad sempurna pada alam, sempurna dia rupa insan ini. Disitulah dia menjadi mubarak yang diberkati. Mendapatkan rahmat, mendapatkan makfirah, mendapatkan iskuminan nar dia. Itulah maknanya orang yang telah hidup dan telah bisa memandang dan melihat Nur Muhammad sempurna pada dirinya, sudah menjadi tubuhnya, sudah menjadi rohnya. Wa tuqlaqu abwabul jahim, tertutuplah pintu neraka bagi dirinya. Pintu keburukan tidak ada, pintu kemurkaan Allah tak ada, hilang bagi dirinya. Kenapa? Yang ada cuma abwabul jinan, pintu surga yang terbuka. Jadi kalau pintu surga terbuka bagi seseorang, pintu neraka ini tertutup. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat, maghfirah dan iskuminan nar, tentu tidak ada lagi manusia ini sengaja untuk berbuat dosa dan maksiat. Terhindar daripada itu. Kenapa? Karena dirinya itu betul-betul diri yang sudah mendapatkan namanya rahmat, maghfirah dan iskuminan nar itu. Kemudian kata Rasul yang keempat, wa tughallu asyayatin. Wa tughallu asyayatin. Apa artinya nih? Di bulan Ramadan yang penuh dengan mubarak itu, setan-setan dikebat, Bapak Ibu. Dirantai, diikat. Wa tughallu asyayatin. Setan itu terantai. Mana yang dikatakan setan, Pak Naim? Bukan setan di luar diri, tapi setan di dalam diri. Setan di dalam diri itu yang disebut namanya nafsu. Maka nafsu dengan nafsi sebalik dua walinya itu mah. Yang dikatakan setan itu nafsu, bukan nafsi. Kalau nafsu ini hanya tak mengenal Allah, itu yang setan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu sifat fujur, itulah sifat nar, itulah sifat setan. Maka ketahuilah kata Rasulullah, inna syaitana yajril insan majrid dam. Sesungguhnya setan itu ada di dalam diri kita masing-masing seperti mengalirnya darah di dalam urat kita, Bapak Ibu. Itu yang nafsu. Itu yang keakuan diri, Bapak Ibu. Itu yang sifat fujuraha wa taqwa itu. Maksudnya apa sifat fujuraha wa taqwa? Itulah sisi gelapnya manusia. Sisi gelapnya manusia itu namanya sifat nar, sifat setan, itu yang nafsu. Makanya ketika narnya nggak bisa ditundukkan, lihatlah nanti kalau udah berkawan ya, naik galang-galang wah, madang mah, bangki setannya kok. Bangki setannya dia. Kalau lah bangki setannya, aja tak kata gas leh. Biko bisa piring tabang, gale tabang. Itu tuh. Ini mesti pahami. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran juga ngerti kita itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tak tahu memahami makna a'udzubillah ta'awuz itu, maka yang membaca ta'awuz itu yang setan tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang membaca tuh, itu yang setan yang terkutuk. Kalau tak paham dia tentang rahasia dirinya, itu tuh. Sama nanti Bapak Ibu, ya,
Yang mana tahu nanti 2023 ini naik haji kan? Nggak tahu dah. Woi setan-setan Arab Saudi, ngumpul kamu di sana. Ini aku dari Indonesia. Dilemparnya. Lihat kan namu setan tuh dilontar situ Bapak Ibu. Padahal itu maknanya kias. Lemparilah setan yang ada dalam diri ini, ambil. Nah, diambil itu dengan bismillah ambilnya atas nama Tuhan. Aku ambil dirimu, aku buang kamu dari diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Itu maksudnya. Ini mesti berilmu kita. Makanya dikatakan, ya. Al ilmu qablal qaul wal amal. Berilmulah kita ini sebelum kita berfatwa, sebelum kita berbicara, dan sebelum kita beramal. Jadi sebelum beramal dan berbicara, hendaklah kita berilmu lebih dulu. Sebab apa? Man amila bila ilmin dolal. Siapa yang beramal tidak berilmu, maka sesat amalannya. Mardut tak diterima. Kita sholat, hanya kita cukupkan ibadah sholat kita memahami ilmu fikih saja Bapak Ibu. Ilmu fikih itu yang belajar tentang sholat, hanya belajar tentang perbuatan sholat. Bagaimana cara berdiri, ruku, i'tidal, apa lafaznya. Kalau kita memadai sholat kita secara ilmu fikih saja, maka ibadah kita selama ini menjadi ibadah yang hampa, percuma dan sia-sia. Itulah amal ibadah yang fata morgana. Tidak ada rohnya. Hanya tunggang tunggi ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ada di antara umatku, kata Rasul, 2 orang umatku sama-sama dia mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara sujudnya sama, cara duduknya sama. Tapi kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi Bapak Ibu. Langit dengan bumi ada tidak bertemu ya Bapak Ibu? Sangat jauh jaraknya antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Ada sholatnya yang bermakrifat, ada sholatnya yang tidak bermakrifat, ada sholatnya yang mengenal Allah, ada sholatnya yang tidak mengenal Allah. Maka sholat yang mengenal Allah, yang menyaksikan Allah, dengan sholat yang tidak mengenal dan menyaksikan Allah, bagaikan langit dengan bumi, tidak akan pernah berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Ini disebut nama sholat batang tubuh. Padahal di dalam syariat itu ada isinya. Hakikat itu ada di dalam syariat Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam syariat itu ada hakikat. Itu yang isinya tuh. Kalau Bapak Ibu beli kacang lah, enggak kacang miang loh. Ya kan? Yang diambil apanya? Kulit itu isinya. Isinya tuh. Isi itu yang akan dicari ya. Tapi untuk mendapatkan isinya perlu nak kulit? Perlu tuh. Jadi kedua-duanya dipakai Bapak Ibu. Kulit perlu, isi lebih perlu lagi. Namun kalau udah dapat isi, kadang kulitnya dibuangnya itu mah. Karena yang ada isinya. Namun kedua-duanya dipakai. Lihat pantunnya burung tadi. Burung itu bisa terbang karena ada apa Bapak Ibu? Ada sayapnya 2 kayak ini Ini sayap syariat, ini sayap hakikat. Kalau syariat saja, satu aja sayapnya, tidak akan pernah bisa terbang itu. Karena putih sayupnya suala. Kalau sayap hakikatnya ada yang ada, sayap syariat tidak ada, juga nggak bisa terbang. Tapi ketika sayap syariat dan hakikat ada kedua-duanya, baru dia bisa terbang di situ. Syariat dengan hakikat tidak boleh dipisah ceraikan. Ya, dia adalah saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Syariat itulah batang tubuh, hakikat itu yang ruhnya. Ini yang mesti pahami ya. Maka sholat itu mesti pakai batang tubuh. Ada tadi Bapak Ibu sholatnya tak pakai batang tubuh? Tentu tuh. Jadi sholat mesti ada batang tubuhnya, kelihatan tubuhnya, berdiri ruku i'tidalnya. Tapi apa yang menyebabkan batang tubuh ini bisa berdiri, ruku, sujud, dan duduk? Karena ada isinya di dalamnya. Apa isinya? Ruh itu yang mesti dipahami. Kalau tidak ada ruh, tak bergerak tubuh ini. Tak bisa dia berdiri. Tapi kalau tidak ada batang tubuh, ruh pun tak bisa dikenal. Ruh pun tak bisa disaksikan.
Makanya kedua-duanya itu mesti dipakai. Sholatnya mesti pakai batang tubuh dan mesti pakai pula ruhnya. Itulah dia. Yang zahir menunjukkan yang batin. Nyatanya ruh kena tubuh, zahirnya tubuh itu kena ruh. Namun untuk melihat kesempurnaan ruh, lihatlah kepada batang tubuh ini. Batang tubuh inilah sebenarnya, ya, ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu dia ilmunya, dipakai kedua Bapak Ibu. Tuh, watughallu asyayatin, mesti pahami. Kemudian yang keempat,